Oke guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau bahas partai aku waktu aku pegang putih melawan Karokan ya. Main Karokan melawan Karokan. Tapi sebelum ke partainya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan dukung terus channel aku. Oke, langsung aja ke partainya. Aku di sini pegang putih E4, dia C6, D4, D5, kuda C3, ya ini opening Karokan ya. Lalu DX E4, kuda X E4, kuda F6, kuda G3, gajah G4. Tapi biasanya kalau opening Karokan hitam biasanya gajah ke F5 ya. Biasanya seperti itu, tapi di sini dia melakukan langkah gajah G4 ya. Di sini aku langkah gajah E2, gajah X E2, kuda X E2, lalu E6. Di sini aku melangkah gajah E3. Biasanya aku kalau main Karokan, gajah selalu berada di D2 ya, gajah hitam berada di D2. Tapi karena posisi seperti ini, aku menyesuaikan saja gajah E3. Lalu gajah E7, menteriku ke D2. Karena di sini aku akan melakukan rokade panjang ya. Kuda D7, aku rokade panjang, hitam kuda ke D5. Di sini hitam sudah melangkah kuda ke D5. Angka lebih baiknya rokade dulu ya. Safety dulu untuk raja. Lalu aku meminta peraduan dengan melangkahkan kuda ke F4. Dia melangkahkan kuda ke B6. Di sini aku makan kudanya, kuda X D5. Lalu dia memakai menteri ya. Menteri X D5. Di sini aku bergeser raja karena pion A diancam. Lalu menteri dia memakan pion aku di G2. Selanjutnya aku meminta untuk mengadukan gajah hitam sekalian agar hitam tidak melakukan rokade ya. Agar raja hitam berada di tengah dan lebih enak untuk diserang. Dia tentunya tidak memakan, mundur menteri ke D5. Di sini aku makan saja karena tujuanku ingin membuat raja berada di tengah agar mudah diserang. Ya, raja X E7. Aku melakukan pin terhadap raja benteng E1 ya. Lalu dia sama akan melakukan penyerangan dengan melangkahkan benteng C8. Lalu menteri aku maju ke D3 dengan tujuan ingin menyerang ya. Ingin main skak raja menggunakan kuda ke F5. Karena raja itu terpining ya. Jadi pionnya tidak bisa bergerak dan seandainya dimakan oleh menteri pun menterinya tentunya gratis. Lanjut, hitam melangkah G6. Dia melakukan langkah antisipasi untuk tujuan seranganku. Selanjutnya aku melangkahkan pion F4 karena memang tujuan seranganku adalah di F5 ya. Akan memajukan pion ke F5 nantinya. Lalu dia maju kuda ke C4.
Di sini langkahku yaitu langsung aja dorong karena tujuanku dari tadi adalah petak F5 ya. Selanjutnya menteri bergeser ke B5. Di sini dia mengancam mati di petak B2. Tentunya di sini aku ada beberapa pilihan langkah. Bisa saja menteri bergeser ke C3 atau melakukan langkah B3 lah, B3 ya. Di sini aku memilih langkah B3. Dia skak menggunakan kuda ke A3, rajaku maju ke B2. Selanjutnya dia melakukan peraduan menteri. Aku pun sama, menggunakan benteng X D3. Tentunya dia memundurkan kudanya ya karena diancam oleh raja. Di sini aku langsung saja makan pion yang ada di E6 karena akan melemahkan pion tersebut ya. Nantinya jadi pion gantung. Dengan raja berada di tengah, menurutku itu sangat berbahaya untuk hitam dan enak untuk putih. Dia memakan pionku yang berada di E6. Selanjutnya aku melakukan langkah C3 ya. Karena aku di sini akan mendobalkan benteng ya. Benteng yang di D ke E3. Jadi pion yang berada di D4 harus dijaga dulu. Selanjutnya hitam melakukan langkah benteng F8. Di sini aku langsung saja ke tujuan awal yaitu benteng D ke E3. Kuda hitam mundur karena untuk membela pionnya ya. Selanjutnya kuda aku maju untuk menambah tekanan terhadap pion. Nantinya akan berada di C5 ya, tujuanku di sana. Lalu dia memajukan benteng ke F5 dan langsung saja sesuai tujuan awal tadi aku menggerakkan kuda ke C5 dengan tujuan mengancam pion yang berada di E6. Di sini benteng hitam melakukan skak ke F2 dan aku mundur ke B1 tentunya. Benteng hitam memakan pion di H2, aku memakan pion di E6, kuda X E6 ya. Lalu hitam memakan kuda X E6. Aku menggunakan benteng X E6, skak. Benteng raja dia bergeser ke F7 ya. Seharusnya langkah terbaik rajanya menurutku itu bergesernya ke F8 ya, ke belakang, menghindari skak ya, agar pion-pionnya tidak jatuh. Tapi jika seperti ini, langkahku tentunya skak benteng ke E7 ya. Lalu raja maju ke F6, aku makan pion di B7, lalu hitam melangkah pion H4 dengan tujuan mau promosi ya ke petak H1. Maksud saya tadi pion melangkahkan pion ke H5 dengan tujuan promosi ke petak A1. Lalu saya melakukan skak ke F1, rajanya ke G5, lalu mengancam pion di C6. Hitam bergeser benteng ke E8 ya. Sepertinya untuk mensejajarkan benteng di E2. Aku memakan pion di C6 ya, tentunya karena dari tadi aku ketinggalan pion ya. Harus menyeimbangkan jika dia memiliki pion bebas dan aku pun harus memiliki pion bebas. Dan benar saja dia melangkahkan ke E2, mensejajarkan bentengnya. Di sini aku melakukan langkah skak terlebih dahulu. Rajanya mundur ke H6. Aku menggeserkan benteng ke A5 ya, mengancam pion di A7 dan membela pion di A2.
Selanjutnya benteng skak ke B2, rajaku bergeser ke A1 agar tidak terjadi skak lagi. Lalu benteng mengancam pion C3, tentunya aku tidak memberikannya. Aku memajukan pion tersebut ke C4. Lalu benteng satu lagi mengancam ke petak D2, ia mengancam pion di D4 dan aku majukan lagi ke D5 karena ini adalah pion bebasku ya. Lalu dia memajukan pion ke H4 dengan tujuan promosi. Aku di sini melakukan pinning terhadap raja, yaitu benteng A6. Raja maju, aku menggeserkan benteng ke G1 ya, dengan tujuan yang mengancam pion itu. Lalu pionnya maju ke G5 dan aku pun memajukan pion ke D6 ya, tidak mau kalah, aku pun akan melakukan promosi. Lalu benteng dia melangkah ke petak D4. Benteng aku pinning raja ya ke petak A5 dengan tujuan mengancam pion, dan langkah hitam di sini yaitu seharusnya sih memakan pion di D4, tetapi dia melangkahkan ke benteng G4. Ini adalah blunder ya guys. Ini namanya blunder. Kenapa blunder? Karena pionku yang depan pasti jadi ya. Pion yang di D itu pasti jadi. Aku langsung saja memakan benteng di G4 dan raja memakan benteng aku di G4. Aku langsung saja promosi ke D7. Benteng menghalanginya dan aku pun tentunya mengadukan benteng ya, mengajak peraduan benteng. Dia menerima, tentu saja di posisi seperti ini pionku sudah pasti jadi duluan ya. Melangkahkan pion H3, aku promosi. Jika posisi seperti ini tentunya menang ya. Ini langkah udah tidak melakukan trik lagi atau strategi, tetapi di sini kita melakukan penyelesaian akhir. Jika posisi seperti ini, saya rasa menteri dikorbankan pun saya masih menang ya. Jadi langsung saja kita lihat. Skak, raja mundur ke H4, skak, raja G4, skak, raja F4. Aku makan pion. Pionnya gratis ya. Nah, di sini aku tentunya mengorbankan menteriku seperti ini. Karena pionku 31 ya sama dia. Jauh ya. Makan, maju, ya. Di sini pionku jadi promosi menteri. Seharusnya dia menyerah sih jika seperti ini, tetapi dia masih berjuang. Kita lihat skak, raja ya, saya habiskan dulu pionnya. Skak, maju, raja. Di sini raja dibatasi ya, tidak bisa bergerak kemanapun. Jika sudah seperti ini ya tinggal penyelesaian akhir saja. Seperti ini penyelesaian akhir, tapi hati-hati. Biasanya jika tinggal raja sendiri itu rawan remis ya. Rawan remis, rawan draw, jadi kita harus tetap hati-hati. Skak. Kalau seperti ini sudah menang sih. Tentunya putih menang ya. Nah, jadi segitu dulu video tentang pembahasan permainan karokan versi aku. Oke, kalau ada diskusi atau komentar lain, ditulis saja di kolom komentar ya. Segitu dulu videonya dan jangan lupa di subscribe.